Halo Bre, selamat datang di The Movie. Kali ini saya akan ngebawain sebuah alur cerita film yang berjudul War War Z. Film ini disutradarai oleh Mike Forster dan dirilis pada tanggal 21 Juni tahun 2013. Film lama sih, tapi masih seru kok buat kita bahas. Film ini juga bercerita tentang terjadinya kiamat zombie dan perjuangan seorang mantan penyidik PBB yang diperankan oleh Brad Pitt sebagai Gary Land yang dipanggil kembali untuk menyelidiki wabah tersebut. Gimana perjuangan Gary Land selanjutnya? Langsung aja ke filmnya, Bre. Tapi intro dulu bentar. Berawal di sebuah kota yang bernama Philadelphia. Terlihat kota tersebut sedang mengalami kemacetan parah, di mana di dalam kemacetan tersebut ada seorang mantan penyidik PBB yang bernama Gary, beserta Karin istrinya lalu Connie dan Reg anaknya. Untuk menghilangkan rasa bosan di kala macet, Gary menyalakan sebuah radio dan mendengar informasi kalau Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menemukan wabah rabies yang dimulai di Taiwan dan sekarang sudah menyebar di 12 negara. Namun mobil Gary ditabrak oleh salah satu polisi di sana. Gary pun segera keluar dari mobilnya dan terjadi sebuah ledakan di depan sana yang membuat keadaan menjadi panik. Kemudian datang seorang polisi yang memerintahkan Gary agar tetap di dalam kendaraan. Dan tiba-tiba, sebuah kendaraan menabrak polisi tersebut hingga tewas. Merasa ada yang tidak beres, Gary langsung menancap gasnya dan keluar dari tempat itu. Karena keadaan yang sangat tidak kondusif, Gary ditabrak oleh kendaraan lain yang membuat mereka harus keluar dari mobil. Keadaan kota semakin kacau, terlihat orang-orang menjadi aneh dan saling menyerang satu sama lain, seperti terinfeksi sebuah wabah rabies. Kemudian Gary melihat orang yang tergigit oleh orang yang sudah terinfeksi, dan dalam 12 detik orang tersebut langsung berubah menjadi zombie. Karena hal itu, Gary langsung masuk ke salah satu mobil yang terparkir di sana dan pergi meninggalkan kota itu. Saat di perjalanan, tiba-tiba Rachel mengalami sesak nafas karena ia memiliki penyakit asma. Sayangnya obat Rachel tertinggal di mobil. Kemudian Gary mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Terry. Terry merupakan wakil sekretaris jenderal PBB. Ia memberitahu Gary kalau seluruh kota telah terinfeksi dan Terry membutuhkan bantuan Gary. Kemudian Terry juga akan mengirim helikopter untuk menjemput mereka di keesokan harinya dan Gary setuju dengan hal itu. Di saat itu juga Connie menemukan sebuah senjata dan memberikannya kepada Gary. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah supermarket. Di sana Gary mencarikan obat untuk Rachel. Saat sudah mendapatkan obatnya, Gary mendengar tangisan Connie dan segera menghampirinya. Gary juga melihat istrinya yang hampir diperkosa. Gary pun langsung bergegas menolong istrinya, namun salah satu dari pria itu mengeluarkan senjata dan menembak ke arah Gary. Untung saja meleset. Dengan senjata yang ia bawa, Gary berhasil menembak balik pria itu. Mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut, tapi mobil mereka telah dicuri oleh orang lain. Karena itu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah apartemen. Saat di perjalanan mereka dikejar-kejar oleh para zombie dan memilih untuk masuk dari salah satu gedung itu. Saat sampai di apartemen, mereka bertemu dengan keluarga yang tinggal di apartemen tersebut, dan mereka langsung masuk ke dalam. Di dalam Gary bertemu dengan anak yang bernama Tommy, dan dia mencoba menyalakan radio lalu mendengar siaran berita bahwa ada wabah virus yang menyebar dengan cepat lewat gigitan. Oleh karena itu warga diharuskan tetap berada di dalam rumah. Stay at home gitu, Bre. Singkat cerita, Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi bersamanya ke tempat yang lebih aman. Gary mengatakan kalau di rooftop apartemen nanti ada yang menjemput mereka menggunakan helikopter. Namun keluarga tersebut menolak dan tetap ingin tinggal di apartemen itu. Kemudian Gary mempersiapkan diri untuk pergi ke rooftop apartemen. Ia menggunakan buku yang ditempel di tangannya untuk menghindari gigitan zombie dan mengikat pisau di senjatanya. Lalu mereka pergi dari sana. Tak lama Gary pergi, keluarga itu kedatangan tamu tak diundang lagi.
Saat mereka di tangga darurat, tiba-tiba mereka diserang oleh zombie. Gary pun langsung melawannya menggunakan senjata yang ia miliki. Karena suara yang dikeluarkan begitu keras, para zombie langsung menuju ke sumber suara itu. Hingga adegan kejar-kejaran seru dan menegangkan terjadi. Sementara itu, helikopter penjemput yang dikirim Terry mencoba mencari tanda-tanda di mana Gary akan segera dijemput. Gary yang menahan para zombie dan menyuruh Karin untuk pergi terlebih dahulu, agar memberikan petunjuk penjemputan ke helikopter. Saat Gary mulai kesusahan menahan zombie tersebut, tiba-tiba Tommy datang dan menolong Gary. Ternyata keluarga Tommy telah diserang oleh zombie dan Tommy berhasil selamat. Kemudian mereka berdua pergi menyusul Karin. Lalu Gary berlari ke tepi gedung sambil menghitung selama 12 detik. Hal itu dilakukan Gary untuk memastikan dirinya tidak terinfeksi setelah melawan para zombie sebelumnya. Untungnya Gary tidak terinfeksi. Di saat itu juga helikopter tersebut datang. Karena zombie semakin dekat dengan mereka, Gary mencoba menahan pintu agar Karin dan anak-anak dapat naik ke helikopter terlebih dahulu. Setelah itu Gary berlari menuju helikopter dan para militer membantu menembaki zombie-zombie tersebut. Akhirnya mereka berhasil dibawa untuk diselamatkan ke tempat yang lebih aman. Mereka pergi ke kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di lepas pantai New York City. Sesampainya di sana, mereka langsung bertemu dengan Terry. Kemudian Terry mengantar mereka ke tempat istirahat. Lalu Terry mengajak Gary ke tempat lain. Di sana, tim analisis dan personel militer sedang mempelajari penyebaran wabah tersebut di seluruh dunia. Lalu Gary melihat seorang dokter ahli virus, lulusan Harvard yang bernama Dr. Fastback. Dia adalah harapan untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Kemudian komandan kapal datang dan meminta Gary agar membantu Dr. Fastback untuk menyelidiki virus ini dan menemukan sumbernya. Komandan kapal meminta hal itu karena Gary pernah menjadi penyidik terbaik di PBB. Gary sempat menolak hal itu karena ia tak bisa meninggalkan keluarganya. Namun kalau Gary menolak, ia dan keluarganya akan dipulangkan ke Philadelphia. Agar keluarganya tetap aman dan demi keselamatan umat manusia, Gary mau tidak mau menerima penyelidikan tersebut. Lalu Gary berpamitan dengan Karin dan memberikan Karin sebuah telepon agar Gary dapat memberikan kabar padanya. Gary juga meminta Tommy agar menjaga Rachel dan Connie. Setelah itu Gary dan Dr. Fastback pergi menggunakan pesawat militer ke Cham Spray, salah satu pangkalan militer di Korea Selatan tempat kata zombie pertama kali digunakan untuk menyebut wabah ini. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa zombie yang membuat Dr. Fastback panik lalu terpeleset dan tidak sengaja menembak dirinya sendiri, yang membuat ia tewas di tempat. Lalu, para militer yang ada di pangkalan tersebut datang dan membawa mereka ke tempat yang aman. Dikarenakan ahli virus mereka tewas, Gary dan para militer bingung tentang apa yang mereka harus lakukan untuk mencari tahu sumber virus ini. Lalu Kapten Speak mengatakan bahwa para zombie tertarik dengan suara. Kapten Speak juga mengajak Gary ke sebuah tempat yang penuh jasad terbakar, di mana awal mula Korea Selatan terinfeksi. Dulunya ada seorang tentara yang tewas tidak wajar di sana. Lalu dokter pangkalan ditugaskan untuk memeriksanya. Tiba-tiba tentara itu bangun dan langsung menggigit dokter tersebut hingga menjadi zombie dan menyerang warga di sana. Kemudian Gary bertemu dengan seorang mantan agen CIA yang dipenjara karena ia telah menjual senjata ke Korea Utara. Ia mengatakan bahwa di Yerusalem ada dinas intelijen Israel bernama Jurgen Warburn yang telah mendirikan zona aman tepat sebelum wabah ini menyebar luas, yang artinya Israel sebelumnya sudah mengetahui tentang peristiwa ini. Mendengar hal itu, Gary berniat ke Yerusalem. Namun bahan bakar pesawatnya habis dan mereka berencana akan mengisi bahan bakar pesawat tanpa adanya gangguan dari para zombie. Dengan menggunakan sepeda, Gary dan beberapa militer segera menuju kembali ke pesawat. Saat di tengah perjalanan, Karin menelpon Gary, yang membuat telepon Gary berbunyi keras. Hal itu menyebabkan para zombie terbangun dan mengejar mereka. Untung saja ada para militer yang menembaki para zombie tersebut. Kapten Speak langsung segera mengisi bahan bakar pesawat. Dalam kejadian itu, Gary sempat diserang oleh salah satu zombie. Untung saja Kapten Speak segera menolongnya. Karena lengah, ia tergigit oleh zombie dan memilih untuk menembak dirinya sendiri. Setelah bahan bakar pesawat selesai diisi, Gary langsung pergi dari tempat tersebut. Ketika di perjalanan, Gary menelpon Karin untuk sekedar bertukar kabar. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada bom nuklir yang meledak dan membuat sambungan telepon Gary terputus.
Sesampainya di Yerusalem, Gary diantar oleh para tentara dan segera menuju ke tempat Jurgen. Di sana Jurgen menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya Mossad menguping pembicaraan seorang jenderal militer India yang mengatakan bahwa tentara India sedang memerangi sosok mayat hidup atau yang biasa kita sebut sebagai zombie. Dari informasi tersebut, Israel mendirikan zona karantina dan mengizinkan warga sipil yang tidak terinfeksi masuk. Di zona itu banyak warga yang senang karena mereka selamat dari wabah ini. Mereka meluapkan kesenangannya dengan bernyanyi. Namun suara yang dihasilkan terlalu keras yang membuat para zombie di luar dinding menjadi terpancing, lalu mulai menumpukan diri dan perlahan memanjat dinding besar tersebut. Para tentara berusaha menahan para zombie itu, tetapi nampaknya sia-sia. Dengan cepat warga yang ada di sana seketika berubah menjadi zombie. Gary segera kabur dari sana dan dikawal oleh tentara yang bernama Segen untuk menuju ke penjemputan helikopter, dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Di sana Gary sempat melihat seseorang anak yang entah kenapa tidak diserang oleh zombie. Saat upaya melawan para zombie, tiba-tiba Segen digigit oleh zombie tepat di tangannya. Lalu Gary langsung memotong tangan Segen sambil menghitung selama 12 detik. Hal itu dilakukan Gary agar Segen tidak berubah menjadi zombie. Setelah kejadian itu, helikopter penjemput tiba. Namun sayangnya helikopter tersebut harus jatuh karena serangan dari para zombie. Gary dan Segen pergi ke bandara untuk kembali ke pesawat sebelumnya. Karena situasi semakin kacau, pesawat Gary lepas landas dan meninggalkan Gary di sana. Untungnya ada pesawat lain yang ingin lepas landas. Gary pun segera memberhentikan pesawat tersebut. Dan akhirnya mereka berdua berhasil naik ke pesawat itu, lalu pergi dari tempat tersebut. Di dalam pesawat, Gary mencoba mengganti perban dan membersihkan tangan Segen. Lalu Gary terpikirkan oleh perkataan Dr. Fastback dan teringat kepada seorang anak kecil tadi yang tidak diserang zombie. Gary berpikir bahwa zombie tidak menggigit orang-orang yang sakit parah, karena mereka dianggap tidak cocok sebagai inang reproduksi virus. Kemudian ia mencoba menelpon Karin agar terhubung dengan Terry dan meminta Terry untuk mencarikan tempat fasilitas riset WHO terdekat. Lalu Gary memberikan teleponnya ke pilot agar pesawat dapat dialihkan ke tempat tersebut. Sementara itu seorang pramugari tengah membuka pintu toilet, tapi tiba-tiba ada zombie yang ngumpet di sana. Dengan cepat seluruh penumpang berubah menjadi zombie. Karena hal itu Gary langsung mengambil granat milik Segen dan melemparkannya di bagian samping pesawat, yang membuat para zombie terhempas keluar. Namun pesawat mereka harus jatuh. Gary selamat dari kejadian tersebut. Tapi perutnya tertancap sebuah besi yang membuat dirinya kesakitan. Ternyata Segen juga selamat. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan ke tempat fasilitas riset WHO yang tak jauh dari lokasi mereka. Saat sampai di depan gedung fasilitas, Gary nampak tidak sadarkan diri karena luka tusuk di perutnya. Gary yang hilang kontak karena pesawatnya jatuh membuat Terry berpikir kalau Gary sudah tewas dan memindahkan istri dan anaknya ke tempat lain untuk dievakuasi. Balik lagi ke Gary yang baru saja tersadar dari pingsannya dan melihat perutnya yang sudah diobati. Di sana ia bertemu dengan kedua dokter WHO. Karena Gary yang mencurigakan, kedua dokter itu mengikat tangan Gary. Lalu Gary meminta salah satu dokter tersebut untuk menghubungi Terry. Setelah terhubung, Terry menjelaskan semua pada dokter itu agar mengetahui tujuan Gary datang ke sana. Kemudian Gary juga menjelaskan kepada dokter di sana bahwa para zombie tidak akan menyerang orang yang mempunyai sebuah penyakit. Ia juga bersedia menguji patogen yang dapat disembuhkan pada dirinya. Patogen itu semacam virus yang menyebabkan penyakit pada tubuh seseorang gitu bre. Hal itu akan menjadi penyamaran untuk melawan para zombie. Tapi sayangnya jalan menuju ruang penyimpanan patogen tersebut dipenuhi oleh para zombie. Setelah salah seorang dokter di sana tak sengaja menginfeksikan dirinya sendiri dan para dokter lainnya. Lalu Gary dan Segen mempersiapkan diri mereka untuk mengambil patogen tersebut. Dengan ditemani oleh salah satu dokter, kemudian mereka berangkat menuju ruangan tersebut. Sedikit demi sedikit mereka berhasil melewati para zombie dengan perlahan. Kemudian dokter itu membuka sebuah pintu yang membuat pintu tersebut sedikit menimbulkan sebuah suara. Karena takut para zombie terpancing, Gary terpaksa mengganjal pintu itu menggunakan kapaknya.
Di tengah perjalanan, dokter itu tak sengaja menyenggol suatu barang dengan linggisnya, yang membuat para zombie bangun dan mengejar mereka. Kemudian Gary menyuruh Negan dan dokter itu kembali ke tempat aman, sedangkan Gary memancing para zombie agar mengejarnya. Beberapa zombie berhasil dijebak oleh Gary, dan ia juga berhasil membunuh 2 zombie yang tersisa. Saat sampai di ruang penyimpanan tersebut, Gary tidak dapat masuk karena pintunya dikunci oleh sebuah kode. Karena hal itu, Gary berniat memecahkan kaca pintu tersebut. Ketika hampir memecahkan kacanya, ia ditelepon oleh salah satu dokter dan memberitahu kunci kodenya. Saat di dalam, Gary mengambil semua sampel patogen tersebut karena Gary tidak mengetahui mana patogen yang ia butuhkan. Saat ingin kembali, Gary dihadang oleh salah satu zombie yang membuat dirinya berniat menyuntikkan salah satu patogen tersebut. Namun Gary masih ragu. Kemudian ia menuliskan sebuah kata yang berarti ia sangat mencintai keluarganya dan menunjukkannya kepada kamera CCTV. Karena kalau Gary gagal, ia akan tewas. Dengan rasa percaya diri, Gary menyuntikkan salah satu patogen tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, Gary mencoba membuka pintu. Dan ternyata patogen yang disuntikannya berhasil bekerja. Dengan itu, Gary tidak lagi diserang oleh zombie tersebut. Karena dirinya sudah aman, Gary dengan santainya membuat suara keras dengan sengaja menjatuhkan beberapa kaleng minuman. Kemudian ia berjalan di kerumunan para zombie tanpa diserang sedikit pun. Setelah itu Gary disuntik vaksin dan kembali menemui keluarganya di sebuah pulau. Prepared for anything. Pada akhirnya, vaksin yang diambil dari beberapa patogen langsung dikembangkan dan berguna bagi para warga untuk berkamuflase dari zombie. Scene terakhir melihatkan manusia tengah membasmi para zombie yang ada di seluruh dunia. Itulah alur cerita film World War Z. Ending dari filmnya sih keren. Akhirnya Gary ngedapetin itu vaksin. Emang ya, usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Gimana menurut kalian tentang film ini? Langsung aja komen di bawah ya. Buat kalian yang suka alur cerita film, khususnya film zombie, jangan lupa like-nya bre. Subscribe juga kalau kalian masih mau denger saya ngebawain alur cerita film lainnya. Terima kasih yang udah subscribe. Sampai ketemu lagi di alur cerita selanjutnya bre.